Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karti Sasmita Untun Tondus, Tanbuk A221-19096, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai nekton. Nekton adalah kelompok organisme yang tinggal di dalam kolam air, baik di perairan tawar maupun laut. Kata nekton diberikan oleh Ernest Haeckel tahun 1890 yang berasal dari kata Yunani Grek yang artinya berenang. Adapun sifat-sifat nekton, yang pertama, organisme yang dapat bergerak atau berenang dengan keinginannya sendiri. Yang kedua, organisme konsumer di daerah pelagik. Yang ketiga, memiliki masa hidup lebih panjang dari plankton. Dan yang keempat, migrasi biasanya berkaitan dengan siklus reproduksi. Kemudian, klasifikasi dari nekton, yang pertama ada kelas vertebrata. Merupakan nekton bertulang belakang, jumlahnya besar. Nekton-nekton tersebut mempunyai tulang keras dan tulang rawan. Yang kedua, kelas moluska. Merupakan nekton lunak seperti gurita, cumi-cumi, dan kerang. Yang ketiga, kelas krustasea. Adalah nekton yang mempunyai cangkang atau kulitnya keras, contohnya lobster dan kepiting. Nekton seperti ikan yang berkelompok dapat diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu yang pertama golongan holoepipelagik. Holoepipelagik adalah golongan ikan yang menghabiskan seluruh waktunya di daerah epipelagik. Kelompok ikan ini mencakup ikan-ikan hiu tertentu, misalnya cucut, martil, hiu makarel, cucut biru. Kemudian kebanyakan ikan terbang, tuna, setuhuk, cucut gergaji, lemuru, ikan dayung, dan lain-lain. Yang kedua, golongan moroepipelagik. Moroepipelagik adalah golongan ikan yang menghabiskan sebagian waktu hidupnya di daerah epipelagik. Kemudian, moroepipelagik dapat dibagi lagi berdasarkan pola hidup masing-masing organisme. Adapun yang pertama, kelompok organisme yang menghabiskan sebagian waktu hidupnya di daerah epipelagik. Kelompok ini beragam dan mencakup ikan yang menghabiskan masa dewasanya di epipelagik tetapi memijah di daerah pantai. Yang kedua, kelompok organisme yang hanya memasuki daerah epipelagik pada waktu-waktu tertentu, seperti ikan perairan dalam, semacam ikan lentera yang berimigrasi ke permukaan dan malam hari untuk mencari makanan. Yang ketiga, kelompok organisme yang menghabiskan awal daur hidupnya di epipelagik, tetapi pada masa dewasanya di daerah lain. Kemudian, zonasi habitat hidup nekton. Nekton yaitu binatang-binatang yang hidup di air laut secara aktif sehingga gerakannya kurang dipengaruhi oleh gerakan arus. Bahkan dapat menentang gerakan arus secara bebas serta migrasinya tergantung terhadap kehendaknya. Secara garis besar, nekton dibagi ke dalam yang pertama golongan yang bersifat pelagik. Spesies, yaitu golongan ikan yang hidup di antara lapisan perairan bagian tengah sampai bagian atas dari lautan, dan yang kedua golongan demersial spesies yang hidup pada dasar lautan. Sekian materi mengenai nekton dari saya ucapkan terima kasih.